Halo, kembali lagi bertemu dengan saya Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sistem pertidaksamaan linear bagian kedua, ini kelanjutan dari video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, bagaimana kita menggambar grafik pertidaksamaan linear dua variabel serta sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau ini soal ceritanya. Oke, kita akan masuk saja ke soal cerita. Di sini saya punya kasus di mana Ari adalah mahasiswa yang bekerja sebagai pengajar bimbingan belajar. Dia juga memberikan les privat. Dari bimbingan belajar, dia itu mendapatkan gaji 40.000 per jam, sedangkan kalau privat dia dapat 60.000 per jam. Orang tuanya Ari itu cuma mengizinkan dia bekerja maksimal 8 jam per minggu, dan lembaga belajar ini kalau Ari ikut di lembaga belajar, dia harus bekerja minimal 1 jamnya per minggu. Ari ingin mendapatkan pendapatan paling sedikit itu 360.000 per minggunya. Di sini kita diminta untuk membuat model matematika dari masalah ini, kemudian diminta menggambar daerah penyelesaiannya dan memberikan dua penyelesaian yang mungkin dengan syarat-syarat yang ada di masalah ini. Oke, untuk model matematika yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuat permisalan. Permisalan di sini saya akan menggunakan variabel x dan y. Tadi kalau teman-teman ingat kasusnya si Ari tadi dia menjadi pengajar di bimbingan belajar dan juga memberikan les privat. Dan yang banyak kendalanya itu adalah terkait dengan jam mengajarnya. Oleh karena itu, kita misalkan X itu adalah banyaknya jam kerja mengajar di bimbingan belajar, dan Y adalah banyaknya jam kerja untuk mengajar les privat. Dalam memberikan permisalan, pastikan teman-teman membuat permisalannya lengkap, bukan hanya sekedar X itu bimbingan belajar, Y itu les privat, tapi apanya bimbingan belajar dan apanya les privat, yaitu adalah banyaknya jam kerjanya. Kemudian kita cek satu-satu. Tadi dari lembaga belajar dia digaji 40.000 per jam, sedangkan kalau privat tadi 60.000, dia pingin paling sedikitnya dapat 360.000. Karena X itu banyaknya jam kerja di bimbingan belajar, jadi dia bekerja sebanyak X jam dan dibayar 40.000 per jam. Berarti penghasilan yang dia terima adalah 40.000 dikalikan X, itu dari bimbingan belajar. Sedangkan dari les privat, mengajarnya 60.000 per jam sebanyak Y jam. Berarti nanti akan mendapatkan 60.000 Y. Dan paling sedikit 360.000. Berarti ini harus kita dapatkan 40.000 X ditambah 60 Y. Di sini lebih dari sama dengan 360 karena 360.000 ini adalah batas paling minimalnya. Dia ingin mendapatkan lebih atau sekurang-kurangnya di 360.000. Nah, pertidaksamaan ini teman-teman bisa sederhanakan, nanti akan diperoleh menjadi 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 18. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Ari ini hanya diizinkan orang tuanya bekerja maksimal 8 jam per minggu. 8 jam ini bebas mau dipakai berapa jam di bimbel, berapa jam privat, pokoknya total itu hanya 8 jam. Karena tadi X itu jam mengajar di bimbingan belajar dan Y jam mengajar secara privat, berarti kita akan mendapatkan pertidaksamaannya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Lalu kita diberitahu juga bahwa kalau mengajar di bimbingan belajar itu minimal 1 jam per minggu. Tadi banyaknya jam kerja di bimbingan belajar itu X, minimalnya 1 berarti kita punya batasan bahwa X ini harus lebih dari sama dengan 1. Nah, kalau yang Y apakah dia punya batasan? Teman-teman ingat lagi tadi X dan Y itu adalah banyaknya jam kerja. Banyaknya jam kerja itu kan tidak mungkin negatif. Untuk yang X sudah dibatasi paling kecilnya 1. Nah, untuk yang Y itu berarti kita punya Y-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena kan tidak mungkin dia mengajar sebanyak minus 3 jam kan nggak mungkin. Pasti paling kecilnya itu 0 atau boleh lebih dari 0. Misal 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, model matematika secara umumnya adalah kita tuliskan lagi tadi permisalannya X dan Y, banyaknya jam kerja di bimbingan belajar dan jam kerja mengajar les privat. Lalu kita akan memperoleh sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya dari 4 kendala tadi.
Kita punya 2x plus 3y lebih dari sama dengan 18, x plus y kurang dari sama dengan 8, x-nya tadi dibatasi harus lebih dari 1, dan ini kendala non negatif, y tidak boleh negatif, maka y harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai di sini teman-teman, ini mirip seperti video saya yang sebelumnya, tinggal kita mencoba mencari gambar daerah penyelesaiannya. Nah, untuk yang pertama tadi, 2x ditambah 3y, kita ingat dulu untuk membuat gambar pertidaksamaan, kita buat dulu dia supaya jadi persamaan, sehingga tandanya sama dengan, lalu kita cari titik potong dengan sumbu x dan juga sumbu y. Ini, kalau misal x-nya ini 0, berarti kita punya 3y sama dengan 18, atau y-nya sama dengan 6. Sedangkan kalau y-nya yang 0, berarti kita punya x-nya itu nanti 18 bagi 2 atau 9. Kita punya titiknya 0,6 dan 9,0, sehingga kalau digambar dia titiknya ada di dua titik ini. Kemudian tadi karena pertidaksamaan kita menggunakan tanda sama dengan, maka garis yang kita buat adalah garis lurus. Lalu kita coba mengambil titik selidik. Di sini saya menggunakan titik 0,0 yang paling gampang, karena kita tinggal melihat di sebelah kiri itu 0, kemudian di sebelah kanan itu konstantanya 18. Tinggal kita bandingkan. Karena ternyata 0 itu kan kurang dari 18, tandanya berbeda nih dengan pertidaksamaan kita yang adalah lebih dari sama dengan. Artinya titik yang memuat 0,0 di bagian bawah ini dia tidak memenuhi. Sesuai kesepakatan yang kita arsir adalah daerah yang tidak memenuhi. Jadi daerah yang memuat 0,0 di bawah ini akan kita arsir. Ini daerah yang salah sehingga yang memenuhi itu yang di atas. Lanjut, kita masuk ke pertidaksamaan kedua. Kita buat dulu jadi persamaan. X plus Y menjadi sama dengan 8. Jelas ya, kalau X-nya 0, Y-nya 8. Kalau Y-nya 0, X-nya 8. Sehingga kita punya titiknya ada di atas sini dan juga di bawah ini. Kemudian tadi tandanya itu ada sama dengan, sehingga kalau kita gambar garisnya ini garis lurus. Selanjutnya tinggal kita cari titik selidiknya lagi. Saya coba pakai titiknya 0,0. Kalau saya masukkan 0 ditambah 0, di kiri itu 0, di kanan itu 8. Karena 0 kurang dari 8, berarti tandanya sesuai, yaitu kurang dari. Maka titik yang memuat 0,0 di bawah ini memenuhi, sehingga yang kita arsir adalah yang di seberangnya, sebelah sini. Lalu kita punya batasan kendala tadi bahwa X itu harus lebih dari 1, Y-nya harus lebih dari 0. Untuk X yang lebih dari 1 kita gambar dulu, berarti garisnya adalah garis vertikal di sini. Sehingga karena di sepanjang garis ini nilai X-nya adalah 1, karena yang betul adalah yang lebih dari 1, berarti yang di sebelah kiri ini yang diarsir. Lalu batasan nilai Y itu harus positif, sehingga untuk Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X, jadi yang diarsir adalah yang di bawah, karena yang negatif itu salah, sehingga yang betul yang di atas. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat daerah yang masih putih bersih belum kena arsiran apapun, ini adalah daerah penyelesaian kita, atau di sini saya tebali dengan warna merah tua seperti ini. Setelah menggambar daerah penyelesaian, kita diminta untuk mencari penyelesaian yang mungkin. Nah, di sini sudah saya berikan titik-titik yang masuk di daerah penyelesaian karena X dan juga Y itu adalah banyaknya jam mengajar itu kan tidak mungkin koma-koma, jadi saya ambil yang bilangan bulat. Di sini sudah saya beri warna dengan warna merah, ada titik, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 titik yang memenuhi di daerah ini. Kita hanya diminta untuk mengambil dua penyelesaian saja. Saya ambil di sini, titik yang atas ini kan koordinatnya adalah X-nya 1, Y-nya 7. Kemudian kita kembalikan ke kata-kata dalam kehidupan sehari-hari. 1,7 itu maknanya apa? Tadi satu koordinat X itu adalah banyaknya jam mengajar di bimbingan belajar, sedangkan 7 itu banyaknya jam mengajar secara privat. Artinya Ari mengajar 1 jam di bimbingan belajar dan 7 jam di les privat. Lalu kita bisa ambil penyelesaian yang lain yang mungkin. Saya ambil titik yang ini 2,5, sehingga artinya Ari bisa saja mengajar 2 jam di bimbingan belajar dan 5 jam secara les privat. Ini adalah beberapa solusi yang memenuhi dari kendala-kendala dari masalah soal cerita yang tadi. Kalau ingin memastikan lagi nih, misalnya teman-teman waktunya sisa, mau memastikan benar nggak sih jawabannya ini yang kita dapat, teman-teman bisa kembalikan lagi ke sistem pertidaksamaannya, dicek lagi apakah memenuhi atau tidak. Kalau dia sudah masuk di daerah penyelesaian sih itu harusnya sudah memenuhi. Ini cuma buat recheck aja, tidak wajib. Tapi mungkin kalau teman-teman mau cari aman silahkan boleh dilakukan.
Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video tutorial ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.